Shalom Bapak Ibu yang diberkati Tuhan. Hari ini puji Tuhan kita kembali bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Tema yang akan saya bahas di hari ini adalah bagaimana pacaran yang sehat menurut firman Tuhan. Saudara, masa remaja adalah masa yang sangat indah. Masa remaja adalah masa yang penuh sukacita dan sangat bahagia. Karena mereka anak-anak yang masih muda bertumbuh makin hari makin bertambah dewasa, dan tanpa terasa anak-anak kita mulai tertarik antar lawan jenis, sehingga mereka mulai masuk kepada apa yang namanya diawali pertemanan, kemudian persahabatan, dan kemudian mereka masuk ke fase pacaran. Oleh sebab itu, mari dengar baik-baik anak-anak muda. Di Alkitab tidak akan Anda jumpai secara jelas, secara belak-belakan bagaimana dibahas tentang apa yang namanya tentang pacaran. Tetapi mari kita harus sadar bahwa di dalam Alkitab, firman Tuhan memberikan sebuah prinsip-prinsip, rambu-rambu bagaimana kita sebagai anak-anak Tuhan harus memiliki gaya berpacaran yang sehat. Tentu kita harus menjadi anak-anak Tuhan yang berbeda dengan gaya pacaran anak-anak dunia ini yang tidak mengenal kebenaran firman Tuhan. Itu sebabnya di hari ini saya akan memberikan dua hal saja yang penting untuk diperhatikan. Yang pertama, pacaran yang sehat, yaitu kita harus memilih pasangan yang seiman. Ini penting. Mari kita lihat di dalam 2 Korintus pasal yang ke-6 ayat yang ke-14 dikatakan, "Janganlah kamu merupakan pasangan yang tidak seimbang dengan orang-orang yang tak percaya. Sebab persamaan apakah terdapat antara kebenaran dan kedurhakaan? Atau bagaimanakah terang dapat bersatu dengan gelap?" Sangat jelas sekali firman Tuhan memberikan rambu-rambu agar kita di dalam memilih pasangan, kita harus memilih pasangan yang seiman. Artinya mari jangan memilih pasangan yang tidak seiman. Ini sangat penting. Anda tidak dapat mengemukakan alasan apapun untuk berdalih, "Pak, kalau saya pilih dia, nanti kan dia bisa saya bawa untuk mengenal Yesus." Saudara, tidak mudah kita berkata demikian. Karena pada prakteknya ini tidak semudah yang kita bayangkan. Bahkan yang terjadi pada akhirnya ada anak-anak Tuhan justru kemudian mereka tidak dapat mempertahankan imannya. Malah sebaliknya mereka menganut kepercayaan lawan jenis yang kita sukai. Dan ini sangat disayangkan. Banyak anak-anak Tuhan yang kemudian berpindah keyakinan. Saudara, mengapa Tuhan menekankan perkara ini? Karena Tuhan mau kita memiliki pasangan yang seiman, agar kita berjalan dalam visi yang sama, dan kita dapat bersama-sama hidup beribadah dan melayani Tuhan, dan hidup kita memuliakan namanya. Dan saya mau katakan, ketika kita memilih pasangan yang seiman, maka itu akan sangat membawa manfaat yang sangat besar. Karena berbicara tentang seiman ini penting. Karena ini berbicara tentang keyakinan, berbicara tentang bagaimana kita memiliki sebuah cara pandang, prinsip-prinsip yang sama, sehingga itu akan sangat menolong kita, sehingga kita dijauhkan dari hal-hal yang bisa membawa apa yang namanya persoalan di hari-hari ke depan. Itu sebabnya meskipun ini tidak menjadi jaminan, tetapi ini jauh lebih penting, karena ini akan sangat menolong bagi kita daripada kita tidak memilih pasangan yang seiman. Dan tentu ini jelas-jelas melanggar kebenaran firman Tuhan, dan tentu di kemudian hari pasti menimbulkan banyak persoalan. Karena paradigmanya berbeda, cara pandangnya berbeda, imannya berbeda, dan lain sebagainya. Ini yang pertama. Yang kedua, mari kita harus hidup di dalam kekudusan. 1 Korintus pasal yang ke-6, saudara.
Firman Tuhan berkata di ayat yang ke-19, atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Saudara, bukankah bait Allah ini adalah bait Allah yang kudus? Itu sebabnya Tuhan mengajar kita supaya kita harus hidup dalam kekudusan. Artinya mari anak-anak Tuhan, kalau kita sudah berpacaran, mari miliki gaya berpacaran yang baik, yang benar, yaitu hiduplah dalam kekudusan. Firman Tuhan berkata di dalam 1 Tesalonika, mari kita lihat pasal yang keempat, ayat yang ke-3 dikatakan, karena inilah kehendak Allah pengudusanmu, yaitu supaya kamu menjauhi percabulan. Ayat 4 dikatakan, supaya kamu masing-masing mengambil seorang perempuan menjadi istrimu sendiri dan hidup di dalam pengudusan dan penghormatan. Artinya kita harus hidup di dalam kekudusan. Kita harus menjauhi percabulan. Oleh sebab itu mari belajarlah di dalam gaya berpacaran kita. Mari jangan kita berpacaran karena kita mengumbar hawa nafsu, karena ini akan sangat berbahaya dan tidak akan membawa perkara-perkara yang berkenan, dan pada akhirnya bisa membawa nama Tuhan tidak dipermuliakan. Banyak anak-anak muda ketika mereka belum masuk apa yang namanya pemberkatan nikah, mereka sudah hamil sebelum nikah. Karena apa? Karena mereka tidak menjaga kekudusan dan tidak punya hati yang takut akan Allah. Itu sebabnya mari anak-anak muda dengar baik-baik. Sebelum engkau diberkati di dalam pernikahan yang kudus, mari jagalah kekudusan di dalam cara berpacaranmu, karena ini akan sangat menentukan berkat-berkatmu di kemudian hari. Berkat-berkat untuk masa depan Anda dan untuk keluarga Anda. Oleh sebab itu mari perhatikan baik-baik dua perkara yang saya sampaikan. Ingat, di dalam berpacaran kita harus menjadi anak-anak Tuhan yang punya gaya pacaran yang sehat. Yang pertama, mari kita harus memilih pasangan yang seiman, yang di dalam Tuhan. Yang kedua, kita harus menjaga kekudusan di dalam berpacaran kita. Harus ada apa yang namanya etika Kristen yang harus kita jaga, supaya nama Tuhan dipermuliakan dan Anda menjadi anak-anak muda kelak diberkati Tuhan. Puji Tuhan, inilah renungan yang dapat saya sampaikan. Kiranya terus menjaga kita menjadi anak-anak muda yang menjadi berkat, agar nama Tuhan dipermuliakan dalam hidup kita. Puji Tuhan. Shalom.